Apa kabar Pak? Saya bertanya sambil menjulurkan tangan kanan mengajak salaman ketika anak buahnya memperkenalkan diri saya. Ini bosman Pak. Sang bapak berdiri menatap tajam mata saya sambil mengulurkan tangannya. Dia menjabat dengan mantap tangan kanan yang saya julurkan. Sembari mulutnya menjawab dengan nada datar dan tegas. Kabar baik, kamu bagaimana kabarnya? Demikian dia balik bertanya, tetap dengan nada datar tegas, intonasi Batak. Baik Pak, Alhamdulillah, saya menjawab sambil membungkukkan sedikit wajah saya. Bayangan saya teringat 30 tahun yang lalu sambil bertanya dalam hati, ini Bapak ingat gua nggak ya? Tapi pertemuan dahulu kan cuma sekilas, pakai nama code sign segala lagi. Pasti nggak berbekas di ingatannya. Ya sudah, saya pun tidak mempermasalahkan dialog pertanyaan di dalam hati saya tersebut. Apa kerja kau sekarang? Kalimat pertanyaan ini mengejutkan saya dan saya pun berpikir sekali lagi, dia ingat saya kali ya. Siap Bapak, masih yang sama, membangun wirausaha sektor keuangan kecil-kecilan. Sambil menjawab, otak saya berpikir, lebih baik basa-basi bicara di permukaan. Yang penting saya bisa gali balik data beliau. Itu adalah kebiasaan bawah sadar bagi seorang manusia yang mempunyai platform berpikir berdasar threat analisis. Semua dilihat dari sisi ancaman dulu. Ancaman itu bisa berkurang atau hilang kalau kita dapat data dengan tepat, dapat informasi dengan tepat hingga knowledge solusinya bisa tepat. Begitu knowledge-nya kepegang, maka jadi tenang pikirannya. Karena itu tidak heran kalau beliau yang latar belakangnya kuat di intelijen, beliau lebih memilih bertanya dan menggali informasi terlebih dahulu. Dan di sisi kita yang lagi digali, hadirkan informasi sebanyaknya yang membuat beliau nyaman. Dan pastinya data itu bukan data terbenar tentang kita. Apa jenis keuangannya? Demikian pertanyaan selanjutnya darinya keluar bernada Batak yang kental. Nah, disinilah kuncinya. Kita jelaskan apa yang dia mau, bukan apa yang kita sebenarnya. Karena kita harus korek dulu data beliau nantinya. Barulah apa yang kita maui, kita samakan dengan apa yang dia maui. Itu pasti jadi sesuatu. Setidaknya hatinya nyaman dengan kita. Dialog ini menjadi penting bagi saya tentunya berhadapan dengan seorang senior yang berpengalaman panjang sebagai pejabat ataupun sebagai pengusaha ataupun sebagai profesional dalam perjalanannya sebelum masuk ke dunia usaha dan menjabat. Pastinya saya tidak bisa cari informasi tentang dirinya, tentang mimpinya, tentang nyamannya, tentang maunya apa beliau ini selama saya lagi di-drill olehnya seperti sekarang ini, dibombardir dengan pertanyaan berbasis informasi olehnya. Saya harus cepat-cepat membuat dia nyaman dan menurunkan perisai pertahanannya, baru saya akan balik bertanya, drill balik dia. Bertanya model drill begini, mencari informasi, posisi dia sesungguhnya adalah dia mengangkat tameng perisai proteksi dirinya tinggi, sangat tertutup, full defense, untuk membuat perlahan turun atau melepaskan tameng seseorang. Jawaban kita harus tepat. Saya pun menjawab, saya melihat peluang di bidang keuangan Pak, karena untuk membuat Indonesia berdaulat, apa yang pemerintah lakukan sudah banyak, tapi tidak semuanya bisa teratasi. Masalah juga banyak. Jadi supaya pemerintah dan negara bisa maju dengan cepat dalam bidang ekonomi, menurut saya adalah bidang keuangan alternatif adalah salah satunya. Maka kami memfokuskan di sana Pak. Dan puji Tuhan, alhamdulillah semua berjalan baik, sangat baik bahkan. Kata puji Tuhan adalah terminologi yang pasti membuat dirinya nyaman. Di mana dia adalah seorang Nasrani, dia menerima kata tersebut pasti membuat dirinya nyaman. Saya memilih berasosiasi kata tersebut agar membuat dirinya nyaman. Dia tahu saya Islam. Dengan awal saya jelas mengatakan alhamdulillah ketika ditanya kabar. Dan terminologi kedua ini sengaja saya menggunakan kata puji Tuhan alhamdulillah yang sama arti harafiahnya. Sekali lagi, untuk menurunkan tameng pertahanannya dan berhasil. Sekilas mukanya berubah dengan sebuah kata puji Tuhan tersebut. Dia pun tersenyum tipis pas kata tersebut meluncur dari mulut si Sontoloyo ini. Kali ini intonasinya menurun. Usaha macam apa pula itu? Nadanya setengah bercanda karena dia mengatakan dengan mata berbinar dan mulut tersenyum tipis. Inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Tameng pertahanannya mulai diturunkan rendah sekarang. Yes! Kata saya dalam hati, waduh, perlu waktu 5 menitan dan jelasinnya. Bapak kan sibuk, apa sempat? Dia pun berkata, cukup, saya santai kok. Demikian dia memastikan santai tersebut, wajahnya menatap 3 asisten di ruang kerjanya untuk memastikan jawaban sambil setengah mendongakkan wajahnya, meminta dukungan jawaban ke asistennya yang diangguk dan dikomentari satu asistennya. Iya, Bapak ada cancel meeting, jadi kosong sekarang jadwalnya. Izin menjelaskan kalau begitu. Saya memulai dengan sedikit masukan informasi. Kita kan tahu Bank tugasnya menyimpan dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Menyimpan dalam hal ini menabung. Menyalurkan dalam hal ini masalah pembiayaan. Biasanya kredit. Bank dapat fee bunga dari kredit. Dan untuk mengcover beban bunga deposito nasabah tersebut. Itu dikenal dengan istilah lending atau pinjaman. Nah, yang kami bangun bukan lending Pak, tapi funding.
dengan konsep bagi hasil usaha, di mana para investor kalau di bank, penabung yang menabung tadi risikonya kecil karena kerugian atas risiko pemberian kredit yang menanggung pihak bank sampai batas tertentu. Kalau sudah lewat batas, ya kolaps juga banknya. Di sisi bisnis ini, di mana untuk keamanan nasabah, pinjaman bank mewajibkan adanya jaminan atau kolateral. Kalau di usaha ECF urun dana, investor yang menanggung resikonya. Namun peluangnya untuk mendapatkan keuntungan bisa 3-10 kali dari bunga bank. Di sisi investor mendapatkan saham kepemilikan usaha. Investor juga harus teliti memilih usaha UKM yang mau diinvest. Di sini memerlukan kedewasaan investor. Wajahnya masih datar, kemudian mulai berkerut kening. Matanya menatap jauh, mikir rupanya dia. Saya lanjutkan monolog saya. Kita menarget UKM, di mana UKM di Indonesia kelas menengah ada sekitar 3 jutaan pengusaha dari data yang kami peroleh. Dari 3 juta pengusaha tersebut, itu pun kecil yang punya jaminan untuk dipinjamkan ke bank. Mungkin hanya 7%. Sisanya, kalau perlu pendanaan, sangat sulit. Ke bank tidak bisa, jadi perlu private investor. Kalau IPO ke bursa efek pun sulit karena omset perusahaan UKM kelas menengah tersebut belum mencapai syarat untuk bisa IPO di IDX. Itulah sektor keuangan yang kita sedang kembangkan, menarget UKM namun yang kelas menengah. Belum bisa ke kelas yang kecil atau mikro, Pak. Model bisnisnya adalah pendanaan umum ala IPO berbasis urun dana, equity crowdfunding istilah kerennya. Targetnya pembiayaan usaha menengah untuk bisa scale up menjadi besar. Nama perusahaan kami adalah Santara, Pak. Alhamdulillah saat ini menjadi perusahaan terbesar di Indonesia di bidang pembiayaan UKM kelas menengah. Walau secara kebutuhan pasar pembiayaan masih sangat kecil, baru menutup 0,1% pemenuhan kebutuhan pasar pembiayaan tersebut. Kali ini wajahnya berubah. Tidak bertanya, tidak bergeming. Melihat hal itu, saya memutuskan memberanikan diri menambah data. Mudah-mudahan data ini adalah data yang membuat dirinya lebih nyaman lagi. Ya, saya gambling aja untuk menambahkan informasi tersebut. Saya pun berkata, ide ini Pak, sebenarnya saya sangat terinspirasi bagaimana Tiongkok membangun negaranya dari dalam, di mana pembiayaan bisa melalui Shanghai Stock Exchange seperti Bursa Efek Indonesia atau IDX. Kita bangun Bursa Efek UKM dan Startup versi Shenzhen Stock Exchange. Mendengar kata Tiongkok, wajahnya kembali berubah, bahkan lebih sumringah dari sebelumnya. Dia pun mengangguk-ngangguk kepala. Lalu dia bertanya, lalu kamu mau apa untuk pemerintah bantu? Bagi saya, pertanyaan ini di luar harapan saya, bahkan lebih. Yang saya jawab cepat, pemerintah kalau bisa mempromosikan bursa UKM ini lebih kencang lagi, lebih masif lagi, agar semua UKM kelas menengah yang ingin pendanaan ada alternatif, yaitu dengan urun dana dan bursa secondary. Setelah Indonesia resmikan dengan target ketika opening di tahun 2023 tahun depan, ada lebih 200 perusahaan UKM kelas menengah melantai di bursa efek UKM terbesar di dunia. Kamu sudah siap untuk menjadikan itu semua kenyataan? Dia bertanya sambil melihat jam dinding yang saya tahu waktu bersamanya sudah di ujung pertemuan. Saya pun menjawab, sudah sangat siap. Sejak tahun lalu kami siap, hanya tunggu momentum, tunggu dukungan pemerintah. Karena mengedukasi, membangun kekuatan bangsa dan negara memerlukan semua elemen penunjang. Dan negara terutama pejabatnya itu juga hal yang sangat penting. Di ujung kalimat itu wajahnya kembali datar, tak bergeming, mungkin sedang berpikir. Tidak tahu juga saya belum kenal banyak dengan dirinya sekarang. Sebagai seorang menteri koordinator, seorang opung yang sangat beragam pengalamannya, baik sebagai profesional yang panjang sebelum dirinya menjadi pengusaha dan menjabat jabatan politik. Apapun jawabannya itu, saya menunggu diam dalam posisi duduk tegap sikap sempurna, hingga sebuah kalimat terdengar di telinga saya. Ayah, habis sholat subuh anterin mas pertandingan bola ya. Itulah suara putra nomor 3 saya bicara dengan suara pelan memecahkan impian saya ini. Saya pun ucek-ucek mata, beringsut bangun sambil ngomong dalam hati, ini ngimpi kok jelas bener ya, kayak beneran, sampai gak bisa bedain mana reality, mana imajinasi, mana lamunan.